Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Widya Rintiarni. Saya guru SD Islam Sunan Giri Sumbergempol, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan mengambil tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-1 di kelas 6. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafid, silakan disiapkan teman-temannya. Siap, gerak. Tangan kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Ayo teman-teman, kita tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, anak-anak, silakan bisa masuk kelas ya, mulai dari ketua. Kelompoknya Abdil. Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian hari ini semangat untuk belajar. Nah, anak-anakku, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita panjatkan dulu doa kepada Yang Maha Kuasa agar hari ini kita diberi kemudahan dalam menimba ilmu, ya. Mas Kafi, disiapkan teman-temannya, nggih. Istiqadah. Qiraatul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobahul khair. Kaifa haluk? Good morning, student. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama lagi, ya. Sebelum Bu Widya memulai pelajaran hari ini, marilah kita nyanyikan dulu lagu nasional kebangsaan kita, ya, lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Silakan semua berdiri. Indonesia, Tanah tumpah darahku di
Terima kasih anak-anak, boleh duduk. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Widya absen dulu ya, agar Bu Widya tahu siapa yang masuk, siapa yang izin. Irza, Saki, tidak masuk. Wijaya, hadir. Riki, Abdil, Akmal, Fadil, Fakih, Haikal, Ihsan Finan, hadir. Ikmal, Ikmal tidak masuk. Kenapa? Sakit. Irham, Kafid, Haira Alfa, Vicky, tidak masuk. Zaki, Nuril, Rifano, ya. Salsa, Sabrina, ya. Suci, hadir. Sylvia, hadir. Zahiro, hadir. Agni sakit, ya. Kita doakan teman-teman yang sakit semoga segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa, ya. Ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan. Nah, tapi sebelumnya pada minggu kemarin Bu Widya sudah menjelaskan mengenai apa? Masih ingat enggak? Apa? Bagian-bagian bunga. Jadi kita minggu kemarin mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara Suci yang keras, secara kawin, benar. Nah, kemarin kalian kan membawa bunga. Coba siapa yang masih ingat bagian-bagian bunga? Ya, siapa yang masih ingat? Bagian-bagian bunga ada apa saja? Ada apa, Sabrina? Betul, Sabrina, putih sebagai alat kelamin betina. Tepuk tangan untuk Sabrina. Betul ya. Terus ada apa lagi? Apa? Ada. Iya, Rifano, ada benang sari sebagai alat kelamin jantan. Tepuk tangan untuk Rifano. Terus siapa yang tahu? Ada apa lagi? Ada apa? Kelopak bunga. Untuk melindungi bakal biji. Betul, boleh. Tepuk tangan untuk Abdil. Oke, jadi ada lagi. Kemudian ada lagi yang indah, ada berwarna merah, kuning, namanya apa? Namanya mahkota bunga. Nah, ya kita kemarin telah mempelajari mengenai bagian-bagian bunga. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penyerbukan pada tumbuhan. Ya, bagaimana jenisnya, bagaimana caranya, itu akan kita pelajari hari ini ya. Coba disimak video pembelajaran yang Bu Guru tayangkan ya. Coba disimak. Kembali lagi sama kita di channel Taati Pauta. Nah, di video kali ini kita akan membahas macam-macam penyerbukan beserta contohnya. Otakers, sebelum kita mengenal macam-macam penyerbukan, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit penjelasan dasar tentang penyerbukan. Penyerbukan juga biasa disebut dengan polinasi ini merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan generatif memiliki alat perkembangbiakan berupa putik atau betina dan benang sari atau jantan. Nah, dengan penyerbukan yang berhasil, proses selanjutnya akan diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Dan di bakal biji inilah proses pembuahan terjadi. Ada beberapa macam penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Secara umum, klasifikasi penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan
berdasarkan asal serbuk sari dan juga perantaranya. Berikut ini pembahasan dari masing-masing macam penyerbukan beserta contohnya. Nah, yang pertama kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Seperti yang kita ketahui, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau diatonogami, kemudian penyerbukan silang atau alogami, dan yang terakhir adalah penyerbukan bastard atau hibridogami. Masing-masing ulasan untuk macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dapat kita simak pada pembahasan berikut ini. Oke, yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, di penyerbukan sendiri ini terjadi ketika serbuk sari dipindahkan dari kepala sari ke kepala putik bunga yang sama atau bunga itu sendiri. Biasanya nih, cara penyerbukan ini hanya terjadi pada bunga biseksual. Ciri-ciri umum penyerbukan sendiri adalah bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitogami. Nah, pada penyerbukan tetangga ini, penyerbukannya yang dapat terjadi apabila serbuk sari yang jatuh atau menempel pada putik berasal dari bunga yang lain, tetapi dalam penyerbukan ini, bunganya masih dalam satu tumbuhan itu juga atau masih dalam satu ekosistem. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga adalah jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan juga masih banyak yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami atau xenogami. Penyerbukan ini terjadi saat serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tumbuhan lain. Tetapi pada penyerbukan silang ini, tumbuhan lainnya masih dalam satu jenis yang sama. Melalui penyerbukan silang ini dapat menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induknya. Dan secara umum, semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan masih banyak yang lainnya. Oke, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang terakhir adalah penyerbukan bastard atau hibridogami. Penyerbukan bastard ini serbuk sarinya berasal dari tumbuhan jenis lain, masih dalam satu jenis tetapi memiliki sifat yang berbeda. Dalam penyerbukan ini, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietasnya. Penyerbukan bastard ini umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies yang baru. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastard adalah mawar merah dengan mawar putih, kemudian lili kuning dengan lili merah muda, lalu ada jambu batu merah dan jambu batu putih, serta masih banyak yang lainnya. Nah, setelah kita membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan dari asal serbuk sarinya, sekarang kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya, di mana penyerbukan berdasarkan perantaranya ini terbagi menjadi 4 kelompok juga, yaitu penyerbukan oleh perantara hewan, air, angin, dan yang terakhir adalah penyerbukan oleh perantara manusia. Mari kita simak ulasan untuk masing-masing jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan oleh angin atau anemofili. Nah, penyerbukan bunga yang dibantu oleh angin ini biasanya memiliki bentuk bunga yang kurang menarik. Selain itu, bunga juga memiliki serbuk sari dengan jumlah yang banyak dan ringan. Sehingga dengan berat serbuk sari yang ringan ini, angin dapat secara mudah menerbangkan serbuk sari terbang ke kepala putik, sehingga terjadilah penyerbukan. Ciri-ciri bunga dengan penyerbukan oleh angin yaitu adalah bunganya tidak berwarna, kemudian tidak memiliki kelenjar madu,
lalu jumlah serbuk sarinya banyak, kemudian serbuk sari memiliki berat yang ringan, lalu kepala sari besar dan memiliki tangkai sari yang panjang, dan yang terakhir adalah bentuk putiknya terentang keluar panjang dan berbulu. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin antara lain adalah kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan masih banyak yang lainnya. Oke, yang kedua adalah penyerbukan oleh hewan atau zooiofili. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, tikus, burung, atau serangga lainnya. Nah, penyerbukan dengan bantuan hewan ini umumnya terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang menarik. Penyerbukan dengan bantuan hewan termasuk jenis penyerbukan yang paling banyak terjadi loh. Berikut ini ciri-ciri bunga dengan penyerbukan oleh hewan. Yang pertama, berwarna-warna sebagai daya tarik. Yang kedua, berbau harum. Yang ketiga, bunga mempunyai kelenjar madu atau nektar. Yang keempat, serbuk sarinya berlendir sehingga dapat melekat di tubuh hewan. Dan yang terakhir adalah putik pada bunga tersembunyi dan berlendir. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan hewan ini antara lain tumbuhan mawar, melati, kenanga, sepatu, dan juga masih banyak tumbuhan yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Proses penyerbukan dapat terjadi karena bunga tumbuhan terendam air dan bisa juga terjadi karena terkena air hujan atau karena tumpahan air yang lainnya. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik. Pada penyerbukan dengan bantuan air ini tidak ada ciri khusus bunga yang melakukan penyerbukan jenis ini. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan air adalah ganggang, hidrilla, dan masih banyak yang lainnya. Nah, penyerbukan melalui perantaranya yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena campur tangan manusia. Terdapat beberapa tumbuhan yang tidak memungkinkan terjadi proses penyerbukan jika tidak ada bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sarinya sulit rontok. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan manusia ini adalah salak, vanili, semangka, buah naga, dan juga masih banyak tumbuhan yang lainnya. Oke, Otakers, itulah penjelasan macam-macam penyerbukan bunga beserta pengertian, ciri-ciri, dan contohnya, baik berdasarkan asal serbuk sarinya maupun berdasarkan perantara penyerbukannya. Nah, sekarang saatnya teman-teman menjawab soal dari pembahasan yang sudah dibahas pada video ini ya. Pertanyaannya adalah, nah, anak-anak, itulah tadi video mengenai macam-macam penyerbukan. Coba sekarang Bu Widya ingin kalian konsentrasi dengan pembelajaran hari ini ya. Semua berdiri. Semua berdiri. Kita tepuk konsentrasi ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagus, pintar. Oke, sekarang duduk dulu, kita tepuk konsentrasi. Duduk, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi, karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Bagus, pinter. Nah, berarti kalian siap untuk menerima pelajaran selanjutnya dari Bu Guru. Nah, anak-anakku, ini tadi kalian sudah menyimak tentang macam-macam penyerbukan. Sekarang coba keluarkan buku tulisnya, cari informasi penting apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. 1, pertama tulis macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Tadi ada berapa?
Ada 4. Yang kedua, tulislah macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ayo Bu Widya beri waktu 5 menit masing-masing kelompok berdiskusi. Nggih? Ya, silakan. Masing-masing kelompok berdiskusi. Diwakili kelompok putri 1, putra 1. Macam-macam penyerbukan ditulis berdasarkan asal serbuk sarinya. Tadi ada berapa? Ditulis macamnya saja ya, enggak apa-apa. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, sekarang diwakili 1 kelompok putri, 1 kelompok putra ya. Nah, sekarang coba kelompok putri diwakili yang berani maju kelompok putri. Apa? Berdasarkan asal serbuk sarinya. Berdasarkan apa itu? Perantaranya. Ya udah enggak apa-apa. Yuk, berdasarkan perantaranya. Yuk kelompoknya Suci maju nak. Ayo. Kelompoknya Suci maju sini. Coba apa yang kalian dapatkan dari melihat video tersebut ya. Sini. Coba dibacakan yang keras. Agak sini, silau. Yang keras. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. 1. Penyerbukan dibantu oleh angin atau anemofili. 2. Penyerbukan dibantu oleh hewan atau zodiofili. Ya. Penyerbukan dibantu oleh air atau hidrogami. Ya. 4. Penyerbukan dibantu oleh manusia atau antropogami. Nah, coba anak-anak, benar atau tidak tadi teman kalian macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. 1 dibantu oleh apa? Angin, kemudian air, hewan, dan manusia. Benar atau salah anak-anak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompoknya Suci. Benar ya, boleh duduk. Coba siapa yang berani? Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Siapa yang berani maju? Berdasarkan asal serbuk sarinya. Ya, siapa yang berani maju? Kelompoknya Mas Hafid, ayo maju. Berdasarkan asal serbuk sarinya. Malu-malu tadi ya. Berdasarkan asal serbuk sarinya. Coba sini. Ya, kok enggak kelihatan. Sini dulu, sini. Ya, sini loh. Bon, wes dibacakan. Ya. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan ya. dalam satu bunga. Sana, yang lain sana. Nah, gini, sini. Macamnya saja, ya sebutkan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastan. Iya, jadi dengarkan anak-anak semua, dengarkan. Ini tadi dari kelompoknya Mas Hafid, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk kelompoknya Hafid. Betul ya. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang coba lihat ya. Coba lihat PowerPoint yang Bu Widya tampilkan. Coba. Kelihatan anak-anak itu bunga apa? Sepatu. Itu kembang sepatu ya. Coba dibaca teksnya yang keras. Sebentar. Kelihatan? Oke. Coba Mas Akmal dibaca yang keras itu apa? Kembang sepatu adalah bunga istimewa dengan sejumlah keunggulan. Kembang sepatu disebut bunga lengkap dan sempurna karena memiliki alat kelamin bunga, titik dan sari, dan bagian perhiasan bunga, mahkota dan kelopak. Selain bunganya yang cantik, daun kembang sepatu juga memiliki keunikan tersendiri. Daun ini memiliki sifat antiseptik sehingga banyak digunakan sebagai obat. Di dalam daun kembang sepatu terdapat kandungan
vitamin, lemak, protein, saponin, kalsium, oksalat, dan lain-lain. Ternyata ekstrak bunga kembang sepatu memiliki manfaat untuk kesehatan kulit, terutama kulit wajah. Ekstrak bunga kembang sepatu mengandung AHA dan vitamin C yang memiliki khasiat untuk melembabkan kulit. Ya, terima kasih Mas Akmal. Nah, anak-anak, dari teks yang dibacakan oleh Mas Akmal ini, coba cari informasi penting apa yang terdapat dalam teks ini. Ya, coba dituliskan di buku tulisnya masing-masing. Bu Widya beri kesempatan 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, ya. Informasi penting apa yang bisa kamu petik dari teks ini? Ya. Coba berdiskusi. Informasi penting apa yang dapat kalian petik dari teks tersebut? Sudah? Sampun. Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah. Coba tadi yang belum maju gantian ya. Satu kelompok saja. Siapa yang berani maju? Informasi penting apa yang terdapat dalam teks tersebut? Nah, kelompoknya siapa? Kelompoknya Zahira sudah? Ya, kelompoknya Zahira saja. Ayo maju nak. Kelompoknya Zahira Falikunawa. Ayo sini. Coba bacakan ke teman-teman kalian informasi apa yang terdapat dalam teks tersebut. Yang keras, ya? Kesehatan kulit, terutama kulit wajah. Yang keras. Bunga sepatu juga mengandung AHA dan vitamin C untuk melembabkan kulit. Ya, coba Bu Guru bacakan. Bunga sepatu memiliki manfaat untuk kesehatan kulit, terutama kulit wajah. Bunga sepatu juga memiliki vitamin C, juga mengandung AHA untuk kelembapan kulit. Benar atau salah anak-anak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompoknya Zahira. Betul ya. Oke, boleh duduk. Coba satu lagi, kelompok putra. Informasi penting apa yang terdapat dalam teks tersebut? Ayo, siapa yang berani? Ayo. Siapa yang berani? Iya, kelompoknya Sandi. Ayo. Ya, coba. Ayo nak, yang keras ya, membacanya yang keras. Sini. Ya, sini, agak sini biar kelihatan. Ya, wes, bacakan. Sepatu adalah bunga istimewa dengan sejumlah keunggulan. Kembang sepatu disebut bunga lengkap dan sempurna karena memiliki alat kelamin bunga, benang sari dan bagian perhiasan bunga, mahkota dan kelopak. Ya, benarkah yang dibacakan temanmu tadi? Benar. Tepuk tangan untuk kelompoknya Rifano. Oke, boleh duduk. Nah, anak-anakku, coba perhatikan. Tadi kalian kan sudah menyimak mengenai video tentang penyerbukan. Coba sekarang Bu Widya ingin kalian langsung tahu bagaimana macam-macam penyerbukan itu. Coba maju satu anak, saya tunjuk ya. Oke, Mas Akmal sini, Mas Akmal. Sini ya. Bu Widya jelaskan mulai dari penyerbukan. Yang pertama, ini penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama tadi penyerbukan apa? Sendiri. Yang masih ingat, penyerbukan sendiri itu penyerbukan yang bagaimana? Penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga. Pegang Mas. Artinya, jika serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga yang sama. Nah, itu adalah penyerbukan sendiri. Coba
Nah, terus berikutnya ganti sini. Siapa? Mas Abdil saja, sini Mas. Ada semutnya. Pun. Mas Abdil sini, Mas Abdil, ayo. Berikutnya penyerbukan apa anak-anak? Penyerbukan tetangga. Ayo siapa yang masih ingat penyerbukan tetangga tadi apa? Jatuhnya serbuk sari di kepala Putih. Perhatikan, jatuhnya serbuk sari di kepala Putih pada Akmal. Pada bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Nah, contohnya ini satu pohon. Jatuhnya serbuk sari misalnya di kepala Putih pada bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Inilah yang dikatakan penyerbukan tetangga. Nah, kemudian kalau penyerbukan silang, ini misalnya pohonnya berbeda nggih. Mas Akmal pohon 1, Mas Abdil pohon 2. Serbuk sari dari bunganya Mas Abdil jatuh di kepala Putih pada bunganya Mas Akmal. Nah, ini kan pada tanaman yang berbeda. Nah, inilah yang disebut penyerbukan silang. Begitu ya. Coba satu lagi. Penyerbukan bastar. Misal satu lagi, Mas Kafid, sini Mas. Misal di sini ada banyak bunga ya, awas ada durinya. Nah, di sini. Misal serbuk sari dari tanaman yang kuning ini jatuh di kepala Putih tanaman mawar, karena ini berbeda jenis, inilah yang disebut penyerbukan bastar, berbeda varietas. Ngoten nggih? Paham napa mboten? Paham. Oke, boleh duduk. Boleh duduk anak-anak. Nah, terima kasih. Sini. Berikutnya Bu Widya bagikan LKPD, silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Bu Widya beri waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Bu Widya beri waktu 10 menit. Yo. Don. Ayo, silakan dikerjakan. Dalam. Ayo. Nanti kelompok yang bisa langsung maju. Coba, nanti yang kelompok putri mewakili yang bahasa Indonesia itu ya. Bahasa Indonesia, kelompok putra mewakili yang IPA ya. Kelompok putra mewakili yang IPA, kelompok putri maju mewakili yang bahasa Indonesia ya. Kelompok putra mewakili yang IPA. Ya. Ya, dilanjutkan dengan ini, ya. Sudah selesai anak-anak? Sampun. Nah, sekarang diwakili kelompok putri yang bahasa Indonesianya nggih. Coba kelompoknya Salsa saja maju yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia, ayo. Yang bahasa Indonesia.
Yang ini kesimpulannya. Komang ingin melakukan percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Pada hari kedua, biji kacang hijau mulai tumbuh. Komang sudah berhasil menanam dan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Iya, ya. Perhatikan semua. Di sini ada bacaan Komang itu ya. Kemudian kesimpulannya, perhatikan. Komang ingin melakukan percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Pada hari kedua, biji kacang hijau mulai tumbuh. Komang sudah berhasil menanam dan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Benar atau salah, anak-anak? Benar, pinter ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Suci. Betul, silakan duduk. Coba kelompok siapa yang sudah selesai mengembangkan cerita dari cerita Komang itu tadi? Coba kelompoknya Zara sudah selesai atau belum? Mengembangkan cerita dari kelompoknya Suci tadi. Siapa yang sudah selesai bahasa Indonesianya? Mengembangkan cerita. Kelompok Putra sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah? Yuk ini aja kelompoknya Mas Wijaya maju yuk. Kembangkan cerita dari cerita Komang ya. Yuk. Yuk, ayo. Coba dari cerita si Komang itu tadi kembangkan menjadi sebuah cerita baru. Yuk. Berhasil menanam dan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Ya, wes enggak apa-apa. Dari kelompoknya Mas Wijaya, Komang, ceritanya ini. Komang berhasil menanam dan menanam biji kacang hijau. Benar atau salah? Benar ya, benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Wijaya. Duduk. Coba Bu Widya ingin cerita yang lebih bagus. Coba siapa yang berani? Kelompoknya Zaira sudah selesai? Yo, oke, bagus. Yuk, ayo, ayo sini dibacakan. Yuk, Bon, yuk. Wes, bacakan cerita si Komang. Yuk, kembangkan. Dan merawatnya setiap hari hingga tumbuh besar dan muncul buah. Oke, lalu Komang menanam biji kacang hijau tersebut ke tanah dan merawatnya setiap hari hingga tumbuh besar. Benar ya anak-anak? Tepuk tangan untuk kelompoknya Zahira. Oke, boleh duduk. Sampun. Jadi intinya mengembangkan cerita itu sekreasi kalian ya. Kalian mengembangkan cerita berdasarkan tema tersebut. Ya benar. Sekarang Bu Widya bagikan soal evaluasi. Silahkan dikerjakan. Masing-masing anak mengerjakan sendiri-sendiri ya. Silahkan dikerjakan. Bu Widya beri waktu 5 menit ya. Bu Widya beri waktu 5 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ini untuk agar Bu Widya tahu kalian itu benar-benar memahami pelajaran hari ini napa mboten. Yuk, coba kerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa diberi nama nggih. Jangan lupa diberi nama. Ya. Sampun. Oke. Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah, semua sudah selesai. Sekarang perwakilan masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD dan soal evaluasinya ke depan kelas nggih. Yuk. Masing-masing kelompok sini. LKPD dengan LKPD, soal evaluasi dengan soal evaluasi. Nggih. Yuk, kelompok yang lain.
Nggih. Baiklah anak-anakku, hari ini Mas Abdil duduk nggih. Hari ini kita sudah belajar banyak. Coba anak-anak, hari ini kita belajar apa saja? Kita belajar mengenai satu, macam-macam penyerbukan. Ada dua, berdasarkan asal serbuk sarinya dan berdasarkan perantaranya. Coba Bu Widya tanya, berdasarkan asal serbuk sarinya ada berapa? Ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Bagus. Kemudian berdasarkan perantaranya ada berapa? Ada 4, yaitu dengan perantara angin, air, apalagi hewan, pinter, dan manusia. Betul. Terus kita belajar apa lagi hari ini? Ya, apa Suci? Membuat kesimpulan dari sebuah teks. Kemudian kita mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Nah, ngoten nggih. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah hari ini anak-anak kita sudah belajar banyak mengenai penyerbukan dan mengambil informasi penting dari sebuah teks ya. Sebelum Bu Widya akhiri, marilah kita menyanyikan lagu daerah Apuse. Siapa yang tahu lagu Apuse dari mana? Lagu Apuse dari Papua. Mas Zaki, pintar, tepuk tangan Mas Zaki. Betul ya. Yuk sekarang semua berdiri. Kita nyanyikan lagu Apuse. Ya, yang bagus nggih. Yuk dalam hitungan ketiga kita nyanyikan lagu Apuse. 1, 2, 3. Apuse koko tahu ya rabe sorendoreri ufrenso bari bagi koko tahu ya rabe sorendoreri ufrenso bari nema bagi pase aswara kwar arafabye aswara kwar. Terima kasih anak-anak, boleh duduk. Baiklah anak-anak, sebelum diakhiri marilah kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, dan untuk negara kita ya. Mas Hafid silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Naharun Mubarak ya tulab. Good afternoon student. Be careful. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.